谢红尘拿到什么宝贝？不清楚。我看定是被谢红尘自己收了。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Apa yang kau lakukan? Dong Qinghan menunjukkan gaya sepupunya dan tersenyum pada Yang Kai. Itu dia, gadis bawang putih seperti Gyo Qian menunjuk ke Yang Kai. Dong Qinghan mendengar kata-kata itu, dia mengerutkan kening dan berkata, siapa dia? Jelaskan. Pria yang kutemui di luar lembah, penjahat yang menangkap dan melemparku keluar. Gadis itu menjelaskan dengan cepat. Dong menatap dingin, menoleh ke Yang Kai, lalu menatap gadis itu, wajahnya yang gemuk memancarkan sedikit keheranan. Sungguh kebetulan, Yang Kai juga bingung. Dia tidak menyangka gadis ini akan muncul di sini. Ini adalah tempat keluarga Dong. Dia bisa duduk di meja yang sama dengan Dong Qinghan, dan statusnya tentu saja tidak rendah. Kamu berani muncul di hadapanku. Memikirkan apa yang terjadi hari itu, gadis itu tidak marah. Saat ini, Dong Qinghan dan pengawal ganda Feng Yun mendukungnya. Dia segera bangkit dan menuju ke Yang Kai dengan. Dia menatap Yang Kai, dia berkata dengan senyum aneh, apa ini namanya? Surga punya jalan, kamu tidak pergi, neraka tidak punya pintu, kamu hanya menerobos masuk, kamu mati. Yang Kai menyeringai, begitukah caramu memperlakukan orang yang menyelamatkan nyawamu? Gadis itu segera menegakkan pinggangnya dan berkata kepada Yang Kai, jangan lancang. Aku bilang kamu. Dong Qinghan melihat ke arahnya. Gadis itu tertegun. Tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka akan menyelamatkan hidupmu, dan kamu tidak akan berterima kasih, tidak ada etiket sama sekali, Dong Qinghan menegurnya. Aku tidak menginginkannya. Jika dia tidak melemparku kembali hari itu, aku akan melarikan diri ke lembah Raja Obat-obatan. Gadis itu menjawab. Keluar dari sini. Dong Qinghan menamparkan meja dengan marah. Mulut gadis itu mengerut dan dia bergegas keluar. Setelah gadis itu pergi, Dong Qinghan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan mengedipkan mata kepada kedua penjaga itu. Duduklah. Dong Qinghan memberi isyarat. Yang Kai duduk dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Yang Kai, kamu pernah bertemu sebelumnya? Yang Kai tidak bisa menahan senyum pahit. Dengan cara ini, dia memiliki hubungan yang nyata dengan sepupunya. Dong Qinghan dan Yang Kai memiliki beberapa kesan. Namun, satu-satunya saat dia bertemu dalam hidupnya adalah 10 tahun yang lalu. Saat itu, dia masih kecil yang mengejar Dong Qinghan. 10 tahun kemudian, di mana Yang Kai bisa mengenalinya? Siapa yang bisa mengingat begitu banyak tentang masa kecil? Yaner berkata bahwa beberapa hari yang lalu dia harus diselamatkan oleh seorang remaja seusianya. Tanpa diduga itu adalah kamu. Dong Qinghan juga merasa sangat menyesal, dunia terkadang seperti sebuah kebetulan. Kebetulan, Yang Kai mengangguk pelan. Dia tidak mau mengakuinya. Dia tidak menghabiskan banyak tenaga pada hari itu. Dia masih sepupunya. Tentu saja, tidak ada yang perlu dibicarakan. Sementara mereka berbicara, Dong Qinghan mondar-mandir, dia memegang batu giok kuno di tangannya. Ada sedikit fluktuasi energi pada batu giok itu, yang menghalangi semua napasnya. Yang Kai tampaknya akrab dengan Dong Qinghan, yang secara alami membangkitkan rasa ingin tahunya. Selain itu, Dong Qinghan langsung berpikir bahwa mereka pasti punya rahasia untuk dibicarakan, jadi kakaknya sengaja menyendiri, aku ingin mendengar apa yang kau bicarakan. Bagaimana kau bisa datang ke sini? Dong Qinghan menatap Yang Kai dan bertanya. Aku di sini untuk membantumu. Aku ingin pergi ke lembah Yaowang. Yang Kai langsung ke pokok permasalahan dan menyeruput secangkir teh. Dia menatap Dong Qinghan dengan samar. Apakah ada jalan? Puncak dan Sheng. Mendengar itu, Dong Qinghan tidak hanya menyipitkan matanya, bahkan penjaga ganda Feng Yun yang berdiri di belakangnya juga menatap Yang Kai. Dong Qinghan tertawa. Ada 12 puncak di lembah Yaowang. 10 di antaranya adalah kediaman 10 tetua. Yang lainnya adalah kediaman penguasa lembah. Puncak utama di tengah adalah Puncak dan Sheng, yang juga merupakan daerah terlarang di lembah Yaowang. Jika ingin memasuki puncak lainnya, saya masih punya cara, tetapi Puncak dan Sheng ini benar-benar tidak berdaya. Yang Kai tidak menyerah. Dia juga tahu kekhasan Puncak dan Sheng. Kalau tidak, dia tidak akan datang kepadanya. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan keluarga yang sekarang, tetapi Dong Qinghan berbeda.
Dia adalah putra keluarga Dong, dan penerus masa depan secara alami dapat menggunakan hubungan dan kontak keluarga Dong. Dong mengerutkan kening dengan dingin, jari-jarinya mengetuk meja, sebuah tulisan yang bagus. Tidak ada harapan. Yang Kai membuka matanya dan berkata, mari kita dengarkan. Dalam lebih dari 2 bulan, pertemuan alkimia akan diadakan di sini. Ketika saatnya tiba, para alkemis dari semua sekte akan datang ke sini. Sebagai perbandingan, 50 alkemis teratas di setiap sektor dapat memasuki puncak Dansheng, melihat sisa-sisa Dansheng, dan memahami rahasia alkimia. Jika kamu dapat memasuki 50 teratas, kamu dapat memasuki puncak Dansheng tanpa ragu-ragu. Yang Kai menjawab, apakah menurutmu aku terlihat seperti seorang alkemis? Dong Qinghan menggelengkan kepalanya. Tidak seperti itu. Tetapi ini adalah satu-satunya kesempatan untuk masuk ke puncak Dansheng. Selain itu, kecuali kamu adalah penatua lembah Yaowang. Kedua metode ini keluar dari langit biru. Jelas tidak mungkin untuk menjadi penatua lembah Raja Obat, dan juga konyol untuk mendapatkan 50 tempat teratas dalam konferensi alkimia. Bagaimana Yang Kai bisa menonjol di antara para alkemis di dunia? Mereka yang berani menunjukkan keahlian mereka di konferensi alkimia harus memiliki pencapaian yang mendalam di bidang ini. Kecuali puncak Dansheng, aku bisa menemukan cara untuk pergi ke puncak lainnya, dan tidak sulit untuk memasukinya. Dong Qinghan juga merasa bahwa dia tidak punya muka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sepupunya memintanya untuk melakukan sesuatu. Dia tidak bisa menahan rasa malu. Dong Qinghan berkata sambil tersenyum. Sangat mudah. Temukan beberapa harta karun jenius yang berharga, lalu pergilah untuk meminta para tetua lembah Yaowang untuk memurnikannya. Dengan cara ini, kamu dapat memasuki puncak, tetapi paling lama kamu hanya dapat tinggal selama setengah hari. Setelah waktu yang lama, lembah Yaowang akan mengusir orang-orang. Para tetua sangat marah, dan para murid lembah Yaowang semuanya adalah orang-orang yang memiliki mata di atas warna teratas. Warnanya lebih mendominasi daripada anak-anak dari 8 keluarga besar di ibu kotamu. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Hanya setengah hari, tentu saja tidak cukup waktu. Dengan cara ini, jika kamu tidak terburu-buru, kamu dapat kembali terlebih dahulu. Saya akan memberimu beberapa cara lain untuk melihat apakah kamu dapat memperoleh kesempatan. Dong Qinghan tampak berwibawa dan serius, saya tidak bertanya apa yang akan kamu lakukan, tetapi hanya ada satu hal. Jika kamu membuat kesalahan, jangan menjual keluarga Dong saya. Mendengar apa yang dia katakan dengan sangat serius, Yang Kai menyeringai. Menurutmu apa yang akan kulakukan? Siapa yang tahu apa yang ingin kau lakukan? Aku hanya bisa berkata kepadamu untuk memikirkan suatu cara, dan tidak yakin. Yah, aku tahu. Yang Kai mengangguk. Berpamitan dengan Dong Qinghan, Yang Kai kembali ke penginapan dan bermeditasi tentang cara memasuki Dansheng. Arti dari kata-kata Dong Qinghan jelas. Dia tidak memiliki cara yang baik untuk mengirim Yang Kai ke Dansheng Feng, jadi dia tidak bisa menaruh harapan padanya. Ketika dia berpikir keras, ada ketukan di pintu. Yang Kai mengerutkan kening dan berdiri untuk membuka pintu. Mengapa kamu datang? Yang Kai menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kamu di sini. Dong Qinghan menghela napas lega, melihat ke dalam ruangan, batuk pelan dan berkata, biar ku beritahu, dia sudah memikirkan sebuah cara. Yang Kai lalu berkata, masuklah dan katakan. Melihat semua yang ada di dalam rumah dengan penuh minat, Dong Qinghan mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah kamu tinggal di tempat seperti ini? Kecil dan berantakan. Kakakmu bilang dia punya cara. Yang Kai menatapnya dan bertanya. Ya, Dong Qinghan mengangguk cepat. Dia sendiri yang memberitahumu. Tentu saja, mengapa dia tidak datang dan memberitahuku secara langsung? Apakah aku tidak sama? Dong Qinghan duduk di tempat tidur dan mencoba bersikap fleksibel. Kakakku berkata bahwa aku yang bertanggung jawab atas masalah ini. Dia memiliki hal-hal penting lainnya. Dia telah meninggalkan lembah Yaowang, dan dia tidak perlu mencarinya di masa mendatang. Dong Qinghan berkata bahwa itu benar, tetapi bagaimana Yang Kai akan mempercayainya? Untuk apa aku berbohong padamu? Dong Qinghan mengangkat dadanya, menepuk-nepuk dengan tangannya dan berkata, jangan khawatir, aku jamin kamu bisa mendekati tempat yang ingin kamu tuju. Yang Kai berkata, katakan padaku, bagaimana kamu tahu ini? Apa? Dong Qinghan agak bingung. Tahu kemana aku pergi? Yang Kai menyipitkan matanya. Jangan bilang ini yang dikatakan saudaramu padamu. Dong Qinghan tidak akan begitu ceroboh. Di toko obat keluarga Dong, dia tidak ingin dia tahu identitas Yang Kai.
Sekarang, bagaimana dia bisa membiarkannya terlibat dalam hal itu tanpa alasan? Selain itu, butuh waktu kurang dari 1 jam bagi kedua orang itu untuk berpisah. 1 jam yang lalu, Dong Qingyan bingung. Bagaimana dia bisa memikirkan cara setelah waktu yang begitu lama? Itu yang dikatakan saudaraku kepadaku. Dong Qingyan bersikeras. Yang Kai tertawa, meraih lengan Dong Qingyan dan menyeretnya keluar. Mengapa apa yang kamu lakukan? Dong Qingyan menolak untuk pergi, dan dia berteriak. Yang Kai mengerutkan kening. Jika kamu memanggilku lagi, aku akan menjatuhkanmu. Dong Qingyan dengan cepat menutup mulutnya, tetapi mencoba yang terbaik untuk mundur, tetapi kekuatannya daripada Yang Kai jauh lebih rendah, di mana bisa mundur. Dalam sekejap mata, dia diseret ke pintu. Apa yang akan kau lakukan? Dong Qingyan menatap Yang Kai. Mengirimmu kembali ke Dong Qinghan. Tidak, aku berhasil kabur. Kirim aku kembali dan aku akan selesai. Yang Kai menyeringai. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kau tahu semua ini? Aku akan memberitahumu. Yang Kai melepaskannya. Kemudian dia duduk kembali di tempat tidur. Ayolah, jika kau berbohong, aku akan mengirimmu kembali ke saudaramu. Yang Kai mengancam. Aku mendengarnya sendiri. Dong Qingyan menatap Yang Kai, dia dengan cepat menambahkan, aku tidak menipumu. Aku mendengarnya sendiri. Yang tertawa dan berkata, bagaimana kamu bisa mendengarnya? Kamu hanya puncak dari situasi perpisahan. Bagaimana kamu bisa menyembunyikan rasa ilahi dari penjaga ganda yang penuh badai? Ketika berbicara dengan Dong Qinghan, kedua pengawal Feng Yun telah memantau aktivitas di sekitar. Jika Dong Qinghan benar-benar menguping saat itu, dia pasti tidak akan lolos dari penyelidikan kedua orang tua itu. Tentu saja aku punya caraku. Dong Qingyan dengan wajah bangga, duduk di tepi tempat tidur, mengayunkan kakinya maju mundur. Melihat ketidakpercayaan di wajah Yang Kai, Dong Qingyan tidak senang. Aku putri keluarga Dong, apakah kamu tidak punya 1 atau 2 harta rahasia untuk membela diri? Harta karun rahasia. Yang Kai terkejut, harta karun rahasia apa yang bisa disembunyikan dari master pengembara roh pikiran? Terlebih lagi, kekuatan penjaga ganda Feng Yun sudah berada di tahap akhir wilayah Senyu. Itu sekitar 7 atau 8 lapisan. Jika kamu dapat menyembunyikannya dari mereka, peran harta karun rahasia ini benar-benar tidak kecil. Ketika dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, Dong Qingyan menatap Yang Kai dengan ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah, saya akan menunjukkannya kepadamu. Jangan merampokku. Yang Kai tidak bisa tertawa. Dia mengangguk tanpa suara. Dia juga penasaran dengan apa yang disebut harta karun rahasia itu. Melihat janjinya, Dong Qingyan merasakan sepotong batu giok kuno dari lengannya. Yang Kai dapat melihat bahwa batu giok kuno itu berwarna kuning tua dan tampaknya dibuat oleh alam. Namun, ada beberapa pola silang di batu giok itu yang jelas-jelas dimurnikan. Dong Qingyan menyuntikkan vitalitas ke dalam tubuhnya. Yang Kai mengerutkan kening dan mendapati bahwa napasnya menghilang dalam sekejap. Dong Qingyan berkata, kamu belum mencapai keadaan pikiran yang mengembara. Jika kamu tidak memiliki indera keilahian, kamu tidak dapat memahami keindahan harta karun rahasia ini. Namun, aku benar-benar tidak menipumu, aku hanya menggunakannya untuk menipu kedua lelaki tua itu. Ketika dia berbicara, Yang Kai telah melepaskan kesadaran ilahinya, dia menemukan bahwa, seperti yang dia katakan, kesadaran ilahi meluap, dan tidak ada kelainan di tempatnya. Jika dia menutup matanya, dia tidak akan menyadari bahwa masih ada seseorang di sini. Namun, harta rahasia ini memiliki beberapa makna. Singkirkan itu. Jangan mengeksposnya di depan orang asing. Yang Kai memberikan nasihat. Dong Qingyan menjawab, aku tidak bodoh. Saat dia berbicara, dia mengambil kembali batu giok itu. Seberapa banyak yang kamu dengar? Yang Kai bertanya. Hampir aku mendengar semuanya. Seberapa banyak yang kamu tahu? Aku tahu kemana kamu pergi, dan aku tahu kamu benar-benar sepupuku. Kau pernah bilang sebelumnya bahwa ada cara untuk membuatku mendekatinya bukan? Dong Qingyan mengangguk berulang kali dan berkata, tapi aku tidak akan memberitahumu caranya sekarang. Jangan biarkan saudaraku membawaku kembali. Dong Qingyan berkata dengan cepat. Yang Kai mengerutkan kening. Dia sudah melihat bahwa gadis itu melarikan diri secara diam-diam. Dong Qinghan akan muncul di lembah Yaowang, dan dia mungkin mengejarnya. Meskipun aku memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Dong, itu adalah tugas keluarga. Bagaimana aku bisa membuat keputusan? Beberapa hari yang lalu, dia dikejar oleh sekelompok penjahat. Jika ada yang salah dengannya, apakah keluarga Dong akan menyerah?
Dong Qingyan menjabat lengan Yang Kai. Aku tercekik di rumah, jadi aku akan jalan-jalan saja. Aku akan kembali setelah bermain selama beberapa hari. Jangan beritahu mereka tentang itu. Yang Kai terdiam. Dong Qingyan memohon berulang kali, dan akhirnya berkata, jika kamu tidak melindungiku, aku akan memberitahu dunia bahwa kamu adalah tuan muda dari keluarga Yang dan lihat siapa yang mengalami kesulitan. Jika orang lain mengancamnya, dia akan langsung membunuhnya. Namun, orang ini tidak bisa. Yang Kai berkata, aku yakin aku akan memberitahu Dong Qinghan tentang keberadaanmu. Nona Dong segera melompat dan bersumpah. Tidak punya hati nurani. Aku membencimu sepupu. Dengarkan aku. Yang Kai melotot padanya, tapi aku bisa menjagamu, jika kamu tidak membuat masalah untukku. Dong Qingyan mengangguk, aku berjanji untuk patuh. Toko obat Dong. Dong Qinghan sangat marah. Nona hilang. Bagaimana bisa hilang? Dengan begitu banyak mata yang menatap, dia sudah hilang. Petik 2. Aku tidak bisa menahannya. Kakak laki-laki yang lebih tua tidak memiliki banyak kekuatan. Orang-orang di lembah Raja Obat terengah-engah, dan wanita muda itu aneh. Ketika dia masuk ke kerumunan, dia menghilang. Apa yang bisa kita lakukan? Jika kamu tidak dapat menemukan Nona, jangan kembali. Potong dirimu sendiri dan beri makan anjing. Itu tidak berguna. Sekelompok orang dengan cepat menyebarkan burung dan binatang buas, bergumam dalam hati mereka, kembalilah cepat, kalau tidak kami akan mati. Tuan muda, dilarang keras menggunakan kekerasan di lembah Yaowang. Tidak akan ada bahaya bagi Nona. Jangan khawatir, mungkin Anda akan kembali nanti. Salah satu dari dua pengawal di Feng Yun membuka mulutnya untuk menghiburnya. Saya khawatir dia akan lari. Dong tampak dingin dan tak berdaya, gadis kecil ini tidak tahu ketinggian langit dan bumi, beberapa hari yang lalu mengalami kerugian besar, sekarang masih tidak memiliki ingatan. Kedua pengawal itu saling memandang dan tidak berkata apa-apa lagi. Siapa putra keluarga Dong? Tanyanya sambil membungkuk dan membungkuk. Saya, Dong berkata dengan suara yang dalam. Halo, Tuan Dong. Anak laki-laki itu berkata dengan senyum menyanjung, seorang tamu meminta saya untuk menyampaikan pesan. Dong Qinghan tampak terkejut. Di mana? Anak laki-laki itu menyerahkan surat itu dengan tergesa-gesa. Terburu-buru membukanya, meliriknya. Salah satu pengawal memberi utusan itu beberapa perak dan menyuruhnya pergi. Melihat alis putranya yang berkerut, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, di mana Nona? Dong Qinghan mengusap dahinya dan menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan suara lembut, baiklah, pergilah ke Yang Kai. Ada di rumah Tuan Yang, tetapi tidak perlu khawatir tentang itu. Di penginapan, Yang Kai membuka kamar lain untuk Dong Qingyan dan tinggal di sebelahnya. Dengan pengaturan yang begitu penuh perhatian, Nona tertua dari keluarga Dong sangat menghargai Yang Kai. Sepupu, kamu sangat baik. Keesokan harinya, ketika Dong Qingyan berkunjung, Yang Kai memberikan penjelasan singkat tentang keseluruhan cerita. Dong Qingyan juga tertawa getir. Ancaman Dong Qinghan membuatnya tidak berani menggunakannya. Jika identitas Yang Kai terungkap, itu bukan untuk bersenang-senang. Dengan tergesa-gesa, 7 atau 8 hari berlalu dalam sekejap. Yang Kai menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih akhir-akhir ini. Meskipun ada banyak prajurit di lembah Yaowang, dari waktu ke waktu, Dong Qingyan menariknya keluar untuk bermain. Hari-hari ini, Yang Kai terkejut menemukan bahwa sepupunya juga seorang alkemis. Dia hanya seorang alkemis kelas menengah. Dia baru saja memulai. Dia adalah putri tertua dari keluarga Dong. Dia tidak khawatir tentang makanan dan pakaian sejak kecil. Keluarga menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material untuk melatihnya. Pil jenis apa yang ingin Anda ambil langsung dari keluarga? Jadi meskipun dia menunjukkan minat yang kuat pada alkimia, dia tidak memiliki banyak pengalaman praktis.